Salam saudara-saudara, saat ini saya berada di satu lokasi kaldera di daerah Lumbenjulu. Saudara, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jika ada satu pertanyaan, apakah Anda sudah pasti masuk surga? Saudara, banyak orang yang mengatakan belum tahu, atau itu bukan urusan sekarang, tapi urusan nanti. Ada juga yang berkata bahwa masuk surga itu adalah kita harus bisa melakukan semua firman Tuhan. Jika ada orang yang percaya tetapi tidak ada perbuatan, maka ia tidak bisa masuk surga. Yakobus pasal 2 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar, saudaraku. Tetapi keselamatan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, kamu diselamatkan anugerah dari Tuhan, disambut oleh iman. Itu bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan di sana. Oleh karena itu, jika ada orang percaya, itu artinya ia telah diubah menjadi manusia baru. Lahir baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, jika ada orang percaya, maka Yohanes 10 ayat 28 berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada kata pasti di sana. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, firman Tuhan ini sungguh jelas mengatakan bahwa ada kepastian masuk surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 juga berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, dan apabila tempat itu sudah kusediakan, maka aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu kita pasti bisa berkata bahwa kita pasti masuk surga. Tetapi orang lain berkata, jika ada orang percaya, tadinya sudah percaya, dan benar-benar percaya, tapi kemudian dia berdosa lalu mati, apakah ia masuk surga? Saudara, orang percaya yang sudah dilahirkan baru, yang sudah diciptakan baru, hidupnya telah diubah menjadi baru. Keinginannya ialah keinginan yang baru, yaitu keinginan untuk Tuhan. Jika ada orang berbuat dosa, ia tidak pernah bermaksud berbuat dosa. Ia hanya terlanjur atau tidak sengaja. Oleh karena itu, di samping kita belum tahu juga apa semua dosa itu, maka kemungkinan orang bisa jatuh juga ke dalam dosa. Tapi 1 Yohanes 2 berkata, ayat 1 dan 2, jika kita jatuh ke dalam dosa lagi, maka ada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara lagi kepada Bapa. Jadi kita yang jatuh dalam dosa tadi bisa datang minta ampun lagi kepada Tuhan, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Tuhan mengampuni kita lagi, sehingga kita bersih dari dalam dosa. Apakah mungkin orang mati dalam dosa yang sudah percaya tadi? Saudara, tidak mungkin. Sebab Efesus pasal 1 ayat 13 berkata bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita menerima sepenuhnya apa yang dijanjikan Allah. Jadi ada Roh Kudus yang menjamin kita pasti masuk surga, pasti terbimbing oleh Tuhan, pasti tidak akan mati dalam dosa. Karena itu, jangan ragu berkata bahwa kita pasti masuk surga. Seandainya kita berkata, saya tidak tahu atau belum tahu atau itu mudah-mudahan, maka tidak ada bedanya dengan kita yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya pun bisa berkata, kemungkinan saya masuk surga, kemungkinan juga tidak. Saudara, jika kita belum memastikan bisa masuk surga, saudara, neraka itu adalah api belerang, lautan api belerang. Lebih ngeri daripada tsunami, lebih ngeri daripada gunung meletus, lebih ngeri daripada seluruh penyakit yang ada di muka bumi ini yang menimpa seseorang. Oleh karena itu, janganlah berpikir, janganlah sepi terhadap surga. Biarlah kita memulai sekarang.
pastikan dirimu telah memiliki sorga. Mari, datanglah kepada Tuhan. Berniatlah untuk bertobat dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau bertobat." Dan terimalah Yesus dengan berdoa, "Ya Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Apabila kita berkata demikian, Yesus juga telah membuat firman-Nya dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, bahwa barang siapa membuka pintu, aku akan masuk. Apabila kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, maka Ia masuk dalam hati kita. Itu berarti kita telah memiliki Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Dengan kita memiliki Yesus, maka kita sudah memiliki hidup yang kekal. Maka sekarang, ambillah waktu untuk berdoa. Katakanlah dalam doa demikian, "Ya Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka ampunilah dosaku." Maka Tuhan masuk dalam hati saudara, dan Ia mengampuni dosa saudara. Firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dosa kita, maka dosa kita diampuni. Apabila kita menerima Tuhan Yesus, maka Yesus ada di dalam hati kita. Setiap orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan begitu, semuanya persyaratan sudah kita miliki. Maka kita berani berkata, "Saya pasti masuk sorga." Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam.